Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5222, Medan Perang yang Penuh Bahaya. Makin banyak kredit pertempuran kosmik yang dimiliki suatu jagat raya, makin besar pula kemampuannya bergerak menuju lautan jagat raya. Semakin besar keunggulan militer alam semesta, semakin dekatnya ia dengan lautan alam semesta. Semakin dekat mereka dengan lautan semesta, semakin mudah bagi makhluk-makhluk di semesta ini untuk bercocok tanam. Kekuatan seluruh semesta akan semakin kuat. Semakin kuat seseorang, semakin banyak prestasi pertempuran yang bisa mereka peroleh. Mereka akan semakin dekat dengan lautan semesta, membentuk siklus yang baik. Sebaliknya, hal itu akan membentuk lingkaran setan. Lebih jauh lagi, prestasi pertempuran juga dikaitkan dengan peringkat alam semesta. Meskipun pemeringkatan kosmos agung alam yang tidak sepenuhnya didasarkan pada prestasi pertempuran, namun juga didasarkan pada kekuatan keseluruhan kosmos. Akan tetapi, prestasi pertempuran juga merupakan bagian penting darinya. Sebenarnya, dunia bawah juga memiliki sistem hukum yang serupa. Oleh karena itu, semakin banyak manfaat pertempuran, semakin baik. Setelah memperoleh pahala pertempuran, kelompok itu meninggalkan tempat itu. Setelah itu, mereka menjadi lebih berhati-hati dan melambat lagi. Namun, setengah hari kemudian, dia bertemu banyak orang dari alam yang, tetapi dia tidak bertemu satu pun makhluk hidup dari alam yin. Lagi pula, tempat ini dekat dengan alam yang, dan sangat sedikit makhluk alam yin yang berani datang ke sini. Mereka terus bergerak menuju pusat medan perang. Hanya di tengah medan perang seseorang dapat bertemu sejumlah besar makhluk dunia bawah. Tentu saja tempat itu bahkan lebih berbahaya. 2 hari berikutnya berjalan tanpa kejadian yang berarti. Mereka mendekati pusat medan perang. Ada banyak ahli yang bersembunyi di danau itu. Lu Ming dan yang lainnya berhenti di kejauhan. Rune berkelebat di mata Lu Ming saat ia menatap danau besar di kejauhan. Lebih jauh lagi, ada formasi tingkat asal yang mengerikan. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Dengan pola tirk milik Raja Iblis, dia dapat melihat dengan jelas bahwa seluruh danau diselimuti oleh sebuah susunan. Di antara mereka, setidaknya ada 1000 ahli alam asal, yang semuanya adalah makhluk hidup dari dunia bawah. Terlalu banyak ahli alam asal-usul di medan perang asal-usul. Negara Dewa Changqing hanya salah satu cabang ras manusia yang tersisa dan sudah memiliki ribuan sumber daya alam. Orang hanya bisa membayangkan betapa asal-usul daratan purba itu di era terakhir. Kosmos besar lainnya memiliki sejumlah besar ahli alam asal yang mengejutkan setelah bertahun-tahun akumulasi yang tak terhitung jumlahnya. Asal-usulnya disembunyikan di sini, menyiapkan susunan yang besar dan menunggu kesempatan. Ayo pergi, kata Lu Ming. Formasi seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka hadapi. Begitu terjebak, hanya kematian yang menanti mereka. Semua orang mundur dan mengelilingi barisan. Mereka telah menemukan kita. Di tengah barisan itu, tampak wajah seorang laki-laki kekar yang tampak muram. Mereka tidak hanya memasang susunan pembunuh, tetapi mereka juga memasang lapisan susunan ilusi untuk menyembunyikan aura mereka. Namun, mereka tetap saja ketahuan. Tingkat kultivasi pihak lain tampaknya tidak tinggi. Haruskah kita membunuh untuk keluar? Membuat mereka tetap tinggal. Kata orang lain. Tidak, kultivasi musuh tidak tinggi. Bahkan jika kita membunuhnya, kita tidak akan mendapatkan banyak manfaat pertempuran. Sebaliknya, itu akan sepenuhnya mengekspos formasi kita di sini. Keuntungan tidak menutupi kerugian. Lelaki kekar tadi keberatan. Kerumunan itu kembali terdiam, menunggu mangsa berikutnya memakan umpannya. Medan perang ini benar-benar berbahaya. Kalau bukan karena kalian yang menemukan formasi itu, medan perang ini akan benar-benar berbahaya begitu kalian masuk ke dalamnya. Dewa Segudang diam-diam takut. Tidak semua orang ahli dalam formasi seperti Dandan. Mungkin saja mereka memiliki tato Demon King Tirk milik Lu Ming. Tanpa cara khusus, mustahil untuk melihat menembus formasi semacam itu. Begitu dia melangkah ke dalam formasi, bahkan para ahli di daftar peringkat asal akan terbunuh. Dan siapa yang tahu berapa banyak formasi seperti itu yang tersembunyi di seluruh medan perang. Medan perang ini penuh dengan bahaya. Lu Ming dan kelompoknya terbang jauh, menjauhkan diri dari barisan tersebut. Ledakan. Tepat saat Lu Ming dan yang lainnya melewati tumpukan batu, tanah bergetar.
Sebuah tangan batu besar terjulur dari bawah dan mencengkeram Lu Ming dan yang lainnya. Wah, Lu Ming tidak ragu-ragu dan melangkah maju. Kekuatan dahsyat itu mengalir keluar dan menghantam tangan batu raksasa itu, menyebabkannya meledak. Siu siu siu. Di tanah, tumpukan batu berubah cepat seperti air, berubah menjadi tombak panjang yang melesat ke arah orang-orang di langit. Ruang waktu. Enyahlah. Pau-Pau berteriak dan menekan dengan kedua tangannya. Kekosongan itu terpelintir dan ruang waktu pun terpengaruh. Tombak-tombak batu itu mengubah arahnya dan terbang ke kejauhan. Sekelompok golem. Tatapan mata Lu Ming bagaikan kilat. Dia sudah melihat apa yang ada di bawah. Ada lebih dari selusin golem batu yang tersembunyi di tumpukan batu di bawah. Sebelumnya, mereka telah menyatu dengan batu dan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Mereka sebenarnya telah lolos dari deteksi Lu Ming dan yang lainnya. Tentu saja, para golem ini tidak membuat formasi di sini. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bersembunyi dari Lu Ming dan Dandan. Keluarlah dari sini. Mati! Teriak Myriad God saat tubuhnya membesar dengan cepat. Dia memukul dengan kedua tinjunya secara berurutan, mengirimkan kekuatan tinju yang menghantam tumpukan batu. Ledakan! 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 Tanah meledak dan batu beterbangan kemana-mana. Basis kultivasi Myriad God, Dandan, dan Bubble semuanya berada di puncak resiprositas awal. Mereka hanya selangkah lagi dari resiprositas tengah. Selain itu, mereka telah memperoleh warisan Dao abadi dan telah berkultivasi di tanah pemakaman abadi selama bertahun-tahun. Kekuatan tempur mereka sangat kuat dan dapat membunuh makhluk timbal balik tingkat menengah. Belasan sosok bergegas keluar dari reruntuhan. Sekitar selusin patung itu seluruhnya berwarna kuning tanah, dan tampaknya benar-benar dipahat dari batu. Tak perlu dikatakan lagi, dari auranya, jelas bahwa dia berasal dari dunia bawah. Beberapa pembudidaya timbal balik awal tidaklah lemah. Golem setinggi 5 meter mendengus dingin. Ia mengalihkan pandangannya ke Lu Ming dan yang lainnya, tetapi lebih memperhatikan Lu Ming. Ini karena tingkat kultivasi Lu Ming adalah yang tertinggi. Dia telah mencapai tahap akhir dari alam asal. Dandan, Gelembung, dan Myriad God masih dalam tahap awal saling timbal balik. Mereka tidak peduli dengan kekuatan tempur mereka. Adapun Qiu-Qiu, mereka tidak menemukannya. Begitu Qiu-Qiu menyembunyikan auranya dan memasuki kondisi tidak aktif, auranya benar-benar tampak seperti gelang. Kecuali jika kultivasi seseorang lebih kuat darinya, akan sangat sulit bagi seseorang untuk menyadari petunjuk apapun. Para golem mengamati Lu Ming dan yang lainnya, begitu pula Lu Ming dan yang lainnya. Jumlah totalnya ada 15 golem. 3 di antaranya berada pada puncak resiprositas, 6 berada pada resiprositas akhir, dan 6 sisanya berada pada resiprositas tengah. Tak satu pun di antara mereka yang berada pada titik timbal balik awal. Kenyataannya, hanya ada sedikit pembudidaya timbal balik di medan perang yang sunyi. Bagaimanapun, mereka berada di dasar alam timbal balik. Mereka hanya akan mencari kematian jika mereka datang, kecuali mereka mengerikan. Serahkan saja padaku para ahli timbal balik yang terlambat. Kalian urus sisanya. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke para dewa, Dandan, dan Gelembung. Bagus, itu yang aku inginkan. Myriad God menampakkan keinginan kuat untuk bertarung. Dia tidak datang ke medan perang untuk bermain. Dia datang untuk bertarung dan membunuh. Jika dia tidak bertarung dan membunuh, bagaimana dia bisa berkembang? Membunuh. Belasan golem itu pun bersikap sangat lugas dan langsung menyerang, ingin segera mengakhiri pertempuran. Lu Ming mengepalkan tinjunya di udara dan tombak panjang muncul. Dengan lambaian tombak, langit dipenuhi dengan cahaya tombak. Cahaya itu menyelimuti 3 ahli alam asal puncak dan 6 ahli alam asal akhir dan menarik mereka ke dalam pertempuran. 6 orang ahli timbal balik tahap menengah diserahkan kepada Dewa Yang Maha Esa dan 2 orang lainnya. Bunuh, bunuh. Dewa yang tak terhitung jumlahnya itu mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan otot-otot di sekujur tubuhnya menggembung. Auranya sangat ganas saat ia menyerang para golem. Pada saat yang sama, gelembung-gelembung melambaikan tangannya dan kekuatan ruang waktu meledak. Kekosongan itu seperti rawa, menyebabkan ke-6 golem batu itu merasa seolah-olah mereka telah melangkah ke dalam rawa. Rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh Dandan dan dia mulai menyusun sebuah susunan. Ketiganya bekerja sama dengan mulus dan saling melengkapi. Bab 5223, Medan yang Mengerikan.
Lu Ming menarik 9 ahli itu ke dalam pertempuran. Dia tidak langsung membunuh mereka. Sebaliknya, dia mempertahankan situasi di mana dia tidak akan kalah. Mudah baginya untuk membunuh orang-orang ini, tetapi begitu dia melakukannya, keenam golem timbal balik tingkat menengah pasti akan ketakutan setengah mati. Bagaimana mereka masih bisa melawan Myriad God dan yang lainnya? Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk melunakkan para dewa dan yang lainnya. Myriad God dan kawan-kawan belum lama menerobos ke asal, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk melawannya. Ribuan dewa bertarung dengan sekuat tenaga, dan tubuh mereka tak tertandingi. Sebagian besar garis keturunan para dewa asli diwarisi dari klan Wu kuno dan klan Iblis kuno, yang membuat tubuh mereka sangat kuat. Myriad God sangat menonjol dalam aspek ini. Para golem batu dunia bawah memiliki tubuh yang sangat kuat, namun jika dibandingkan dengan para dewa yang tak terhitung jumlahnya, mereka sebenarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tentu saja, mereka terpengaruh oleh kekuatan ruang waktu gelembung itu. Mereka bahkan tidak dapat menggunakan setengah dari kekuatan penuh mereka. Selain itu, ada bilah-bilah ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya yang memotong tubuh mereka setiap saat. Selain itu, ada juga formasi dandan yang mengerikan. Myriad God, dandan, dan gelembung bekerja sama dengan sempurna dan benar-benar mampu menekan keenam golem. Bagaimanapun, pola serangan para golem terlalu unik. Di sisi lain, banyak dewa, dandan, dan gelembung saling melengkapi dan bekerja dalam koordinasi yang sempurna. Seiring berjalannya waktu, keunggulan Myriad God dan dua lainnya menjadi semakin jelas. 9 ahli yang bertarung dengan Lu Ming ingin segera datang untuk memberikan dukungan, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Setiap kali, mereka akan terhempas kembali oleh cahaya tombak itu. Hati para golem itu hancur. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka telah menendang lempengan besi? Mereka telah bertemu dengan monster kelas atas. Berlari. Pada saat ini, satu-satunya pikiran mereka adalah bergegas keluar dan melarikan diri. Sayangnya, ide mereka itu ditakdirkan untuk tidak pernah terwujud. Aku akan mengantarmu pulang. Suara dingin terdengar saat cahaya tombak itu tiba-tiba meluas. Puff! 9 golem batu semuanya tertusuk oleh cahaya tombak. Akar asal mereka hancur dan jiwa mereka musnah. Jejak-jejak jiwa diserap oleh batu giok, dan angka pada batu giok menjadi 36. Secara total, ia telah memperoleh 36 prestasi pertempuran. Melihat 9 orang ahli terbunuh, keenam manusia batu tingkat menengah itu terkejut dan langsung kehilangan ketenangannya. Myriad God dan kawan-kawan memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan jurus mematikan mereka. Wah! Salah satu golem hancur oleh 2 pukulan beruntun dari Myriad God. Sementara itu, dandan membentuk formasi, memadatkan cahaya pedang, dan membunuh seekor golem. Keempat golem yang tersisa ingin melarikan diri tetapi dihentikan oleh kekuatan waktu gelembung. Hasilnya sudah diputuskan. Tak lama kemudian, keempat golem yang tersisa semuanya terbunuh. Astaga! Myriad God menarik napas dalam-dalam saat tetesan esensi darah manusia batu mengalir ke mulutnya. Dia menyatukannya ke dalam akar asalnya dan perlahan-lahan menyempurnakannya. Sebelumnya, saripati darah ras Void juga telah diserap oleh para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Bakat dewa yang tak terhitung jumlahnya itu unik. Bakat itu dapat terus-menerus menggabungkan esensi darah ras lain ke dalam akar asal untuk meningkatkan bakat dan potensi seseorang. Bahkan dapat memungkinkan akar asal untuk berevolusi. Ini adalah keajaiban penciptaan alam semesta. Tidak ada makhluk kedua di dunia yang lahir dari ciptaan. Setelah membunuh 6 golem timbal balik tahap menengah, Myriad God, dandan, dan Bubble masing-masing mengirimkan batu giok dan menyerap jejak jiwa, sehingga mereka masing-masing memperoleh 4 kredit pertempuran. Setelah menyimpan rampasan perang, sosoknya melintas dan dia meninggalkan tempat itu. Dalam setengah bulan berikutnya, mereka kadang-kadang akan bertemu dengan orang-orang dari dunia bawah yang sendirian atau dalam jumlah besar tetapi belum membentuk formasi. Mereka telah mengalami banyak pertempuran. Mengingat kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia tidak perlu takut selama pihak lain tidak memiliki banyak orang dan telah menyiapkan susunan tingkat asal. Lu Ming tidak takut bahkan jika itu adalah serangan gabungan. Secara bertahap, prestasi pertempuran mereka bertambah hingga lebih dari 300. Dia telah menyelesaikan 1/10-nya. Jika ini terus berlanjut, dia akan dapat mengumpulkan ke 3.000 kredit pertempuran dalam waktu kurang dari setahun.
Sayang sekali dia belum pernah bertemu monster di peringkat monster dunia bawah. Dia tidak tahu kapan dia akan dapat menyelesaikan misi membunuh ketiga monster itu. Suatu hari, mereka berhenti di depan sebuah gunung besar. Tepatnya ada 9 gunung. 9 gunung ini sangat aneh. Masing-masing seperti tungku, satu besar dan 8 kecil. 8 yang besar mengelilingi yang kecil di tengah. 9 puncak gunung itu sama sekali tidak memiliki tumbuhan. Semuanya gundul dan berwarna merah, seperti batu giok api. Meski mereka jauh, mereka bisa merasakan tekanan besar yang datang dari 9 puncak. Ini medan yang aneh. Medan yang mengerikan. Medan seperti ini akan disempurnakan oleh 9 puncak gunung begitu aku mendekatinya. Dandan berbisik. Dandan berkata terus terang, medan semacam ini kemungkinan besar terbentuk secara alami oleh langit dan bumi, serta mengandung hawa membunuh yang mengerikan. Dia sebenarnya sedang membangun formasi di sini. Tatapan Luming beralih ke arah lain. Di salah satu sisi dari 9 puncak, ada sebuah bukit. Dengan pola Raja Iblis, Luming dapat melihat dengan jelas bahwa ada formasi susunan di bukit itu. Rune yang padat dan tak berujung terukir di tanah dan di kehampaan. Meskipun tersembunyi dengan baik, rune tersebut tidak dapat lepas dari pandangan Luming. Setidaknya ada lebih dari 1000 ahli yang bersembunyi dalam formasi itu. Orang-orang ini benar-benar sedang membangun formasi di sini. Aneh. Dandan pun berbisik. Bagaimana dia bisa menyergap dan membunuh makhluk lain di medan yang begitu mengerikan? Makhluk lain akan mundur saat mereka melihat 9 gunung berbentuk tungku. Luming mengaktifkan tanda Kaisar Sang Pengubah Wujud dan mengamati formasi itu dengan saksama. Ia menyadari bahwa ada orang-orang di dalam formasi itu yang juga mengamati mereka. Ayo pergi. Akhirnya, Luming berbicara. Mereka berbalik dan berjalan ke arah lain. Itu orangnya, Luming. Seorang pemuda dalam formasi itu berbicara. Dia benar-benar mengenali Luming. Apa latar belakang orang ini? Seorang pemuda berjubah perak dengan pupil mata keperakan bertanya. Tuan Muda Wang, orang ini berasal dari alam semesta purba. Dia sangat berbakat. Dia berhasil menembus alam asal sebanyak 5 kali saat menjadi dewa-dewa, dan dia bahkan berhasil menembus alam asal di bawah kesengsaraan asal. Pemuda ini jelas pernah ke alam semesta purba sebelumnya dan dia menceritakan tentang latar belakang Luming. Monster yang berhasil menembus batas 5 kali. Menarik. Pasti ada banyak hadiah untuk membunuh monster seperti itu. Kalian lanjutkan saja tugas kalian. Aku akan pergi berburu beberapa mangsa. Kata pemuda bermata perak itu. Tuan Muda, saya akan pergi bersama Anda. Kata seorang lelaki tua, apakah menurutmu aku tidak sanggup menghadapi anak dari alam semesta prasejarah? Pemuda bermata perak itu berkata dengan dingin. Meskipun dia belum mencapai terobosan 5 kali saat menjadi dewa surgawi, dia telah mencapai batas terobosan 4 kali. Sekarang, dia bahkan masuk dalam daftar keajaiban dunia bawah. Berapa banyak orang di dunia yang bisa menjadi tandingannya di alam asal? Meskipun Luming telah menembus batas 5 kali di alam dewa surgawi, dia hanya berada di tahap asal akhir. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkannya? Tuan Muda, misiku adalah memastikan keselamatanmu. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan mati 1000 kali. Kata orang tua itu. Baiklah, baiklah, mari kita lakukan bersama. Pemuda bermata perak itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kemudian, sosoknya melintas dan ia menghilang dari tempat asalnya. Pria tua itu tersenyum dan mengikuti dari belakang. Luming dan kelompoknya terbang perlahan dan tiba-tiba berhenti. Tampaknya seseorang tidak mau membiarkan kita pergi. Kata Luming. Bab 5224, Wang Bei dengan mata perak dan jubah perak. Myriad God, Dandan, dan Gelembung segera menjadi waspada saat mereka mengamati sekelilingnya. Dia memang monster dari alam semesta purba. Dia telah menembus batas 5 kali. Indra spiritualnya cukup tajam. Suara dingin dan arogan terdengar. Dalam sekejap, 2 sosok muncul di depan Luming dan yang lainnya. Mereka adalah si pemuda bermata perak dan si lelaki tua. Luming tidak terkejut bahwa pihak lain dapat mengenalinya. Lagi pula, banyak orang dari dunia bawah telah memasuki alam semesta yang sunyi dan melihat Luming. Namun, saat melihat pemuda bermata perak itu, Luming menampakkan ekspresi gembira. Murid perak dan jubah perak, apakah kamu Wang Lian? Luming bertanya. Dalam pikirannya, beberapa informasi tentang peringkat monster dunia bawah muncul.
Wang Bei, peringkat ke-188 dalam daftar keajaiban dunia bawah. Dia adalah keajaiban yang tak tertandingi dengan kekuatan tempur yang kuat. Di alam yang, orang semacam ini pasti akan masuk dalam peringkat asal dan tidak akan berada terlalu jauh di belakang. Sepertinya kau punya pengetahuan. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Wang Yan berkata dengan dingin. Pupil matanya yang berwarna perak bersinar terang dan berubah menjadi dua sinar cahaya berbentuk salib, menebas ke arah Lu Ming. Kalian masuklah ke kota abadi tertinggi terlebih dahulu. Lu Ming segera mengirimkan transmisi suara ke Myriad God dan yang lainnya. Kekuatan hisap meletus dari tubuhnya dan mereka bertiga memasuki Grand Supreme Immortal City. Keberadaan seperti Wang Chong terlalu kuat. Serangan biasa darinya dapat membunuh banyak dewa dan kawan-kawan. Terlebih lagi, lelaki tua yang datang bersama Wang Yan jelas tidak lemah. Dia memberi Lu Ming sedikit rasa tertekan dan jelas merupakan karakter yang kejam. Jika terjadi pertempuran besar, Lu Ming tidak yakin bisa melindungi Myriad God dan yang lainnya. Lebih baik membiarkan mereka memasuki kota abadi tertinggi sehingga dia bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Tombak Dewa Perang muncul di tangannya tanpa suara. Dia mengayunkannya dan menghalangi dua sinar cahaya itu. Namun, cahaya di mata pemuda bermata perak itu semakin terang. Cahaya perak yang memenuhi langit berubah menjadi berbagai macam senjata, seperti kapak perang, pedang panjang, tombak, dan sebagainya. Setidaknya ada beberapa lusin senjata dewa perak yang menerobos kehampaan dan menyerang Lu Ming. Setiap senjata dewa sangat kuat dan dapat dengan mudah membunuh ahli timbal balik puncak biasa. Lu Ming mengeluarkan jurus asal dan menyerang ke depan. Cahaya tombak menembus udara dan memulai pertarungan hebat dengan pihak lain. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lusinan gerakan. Setelah puluhan gerakan, Lu Ming mendapat gambaran kasar tentang kemampuan pihak lawan. Kekuatan tempur Wang Ben secara keseluruhan sedikit lebih lemah dari Dan Ying. Namun, tidak banyak yang lemah. Tentu saja, ini bukan alam semesta purba di mana tidak ada penekanan dari alam semesta. Namun, kekuatan Lu Ming saat ini jauh lebih kuat daripada saat ia bertarung dengan Dan Ying. Bahkan jika ia bertarung dengan Dan Ying secara adil, Lu Ming yakin ia dapat menekannya. Setelah menguji kekuatan lawannya, Lu Ming tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia melepaskan kekuatan penuhnya dan cahaya tombak itu bersinar terang, menekan Wang Jie dalam sekejap. Klang klang klang. Setiap kali Lu Ming mengacungkan tombaknya, senjata tempur berwarna perak akan terlempar. Lu Ming menerobos pengepungan senjata tempur, dan cahaya tombak yang mengerikan diarahkan ke titik-titik vital Wang Yan. Wajah Wang Jie dingin. Dia mengenakan baju besi perak dan memegang pedang perak. Dia menebas dan bertabrakan dengan tombak Dewa Perang. Sebuah ledakan dahsyat meletus, dan gelombang energi menyapu, memaksa tubuh Wang Yan mundur. Membunuh. Lu Ming memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dan ingin membunuh Wang Yan dalam satu gerakan. Akan tetapi, lelaki tua yang datang bersama Wang Ben mulai bergerak. Orang ini dikelilingi oleh Yin Qi dan jiwanya. Dia memegang pedang hitam dan menebas pinggang Lu Ming dengan kecepatan kilat. Lu Ming mengubah momentum tombaknya dan memblokir serangan pedang itu. 16 tebasan Gunung Yin. Orang tua itu menggeram dan melancarkan serangan seperti badai. Momentum pedangnya terus-menerus, dan serangannya secepat badai. Ini adalah teknik asli orang tua itu, yang telah ia kembangkan hampir hingga ekstrim. Teknik asal setiap orang dipahami berdasarkan energi asal yang mereka kuasai. Ada ribuan bentuk yang berbeda. Ada yang kuat dan yang lemah, tetapi teknik asli yang paling lemah sekalipun akan menjadi sangat kuat jika dipahami secara ekstrim. Misalnya, teknik asli Lu Ming masih jauh dari mencapai puncaknya. Lu Ming mengayunkan tombak Ares dan menangkisnya dengan sekuat tenaga. Kekuatan tempur orang tua ini sungguh mengejutkan. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari Wang Yun. Ini juga karena dunia bawah tidak memiliki peringkat asal. Jika ada, lelaki tua ini pasti ada di sana, dan peringkatnya mungkin lebih tinggi dari Wang Yu. Untuk sesaat, Lu Ming tidak dapat mengalahkan orang tua itu. Adapun Wang Yan, dia juga sudah menahan napas. Niat membunuh di matanya sangat kuat. Dia menyerang balik dan bergabung dengan lelaki tua itu untuk melawan Lu Ming. Lu Ming mundur saat bertarung. Dia benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia tidak membiarkan dirinya di masa depan menyerang dengan segera, dia juga tidak membiarkan Qiu Qiu membantunya. Sebaliknya,
Dia melawan kedua ahli itu sendirian dan memanfaatkan tekanan dari pihak lain untuk mengasah teknik asalnya. Di bawah tekanan yang begitu ekstrim, paling mudah untuk memperbaikinya. Di bawah tekanan yang begitu ekstrim, Lu Ming bertukar lusinan gerakan dengan lawannya. Dia benar-benar merasa bahwa dia memiliki pemahaman baru tentang teknik aslinya. Namun, pada saat ini, Lu Ming hampir mencapai batasnya. Dia ditebas oleh lelaki tua itu dan baju besi tingkat asal tingkat atas miliknya terpotong. Armor tingkat asal tingkat atas bisa menahan berbagai serangan dari ahli tingkat asal puncak biasa, tetapi tidak bisa menahan serangan dari Wang Chong atau lelaki tua ini. Dalam arti tertentu, kekuatan serangan orang semacam ini sudah jauh melampaui alam asal. Tidak jauh lebih lemah daripada beberapa makhluk abadi tahap pertama yang lebih lemah. Asal-usul beberapa ahli yang lebih kuat dapat sepenuhnya menekan atau bahkan membunuh makhluk abadi satu kesengsaraan. Bola-bola, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke QQ. Aku sudah menunggu dengan tidak sabar untuk waktu yang lama. Lihat saja aku. Saat suara QQ terdengar, tubuhnya telah terbang keluar dan berubah menjadi bentuk pedang Raja Manusia. Pedang itu menebas lelaki tua itu. Asyik, cahaya pedang itu merobek udara, dan kekosongan itu tampak terbelah menjadi dua. Cahaya pedang milik tetua itu langsung menghilang. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis dan dia segera mundur. Namun, dia masih terlambat selangkah. Sebuah retakan muncul di baju zirah surgawi tingkat atas miliknya. Darah terus mengalir keluar. Pria tua itu berkeringat dingin. Pedang tadi hampir menebasnya. Bisa menangkis pedangku? Lumayan juga, bunuh saja. Sebelum suara QQ mereda, cahaya pedang sekali lagi meledak dan menebas lelaki tua itu. Lu Ming tidak peduli dengan tetua itu. Dia tahu betul bahwa tetua itu pasti sudah mati. Saat QQ berada pada tahap akhir timbal balik, kekuatan tempurnya tidak jauh lebih lemah daripada saat ia bertransformasi menjadi pedang Raja Manusia. Dia telah menembus ke puncak alam asal dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dia telah meninggalkan Lu Ming di belakang. Kecuali Lu Ming berhasil mencapai puncak alam asal, dia pasti bukan tandingan QQ. Seperti yang diduga, tidak peduli seberapa keras lelaki tua itu melawan, dia tetap ditekan oleh QQ. Kekalahan dan kematian hanyalah masalah waktu. Lu Ming fokus menghadapi Wang Hua. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi Wang Ben, tetapi setelah beberapa gerakan, Wang Ben terlempar lagi. Tidak bagus, mundur. Wang Bei memanggil orang tua itu, berencana untuk pergi. Kamu masih ingin pergi sekarang? Ketika Lu Ming tiba, dantiannya tiba-tiba bersinar dan sebilah pedang cahaya menebas Wang Yan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mustahil untuk menghindarinya. Serangan jiwa. Itulah serangan terhadap diri masa depan. Lightsaber itu langsung memotong tubuh Wang Jie, menyerang jiwa di akar asalnya. Bab 5225, Medan seperti tungku. Sebuah perisai melayang di depan jiwa Wang Wan. Itu adalah harta pertahanan jiwa. Bagi seseorang seperti Wang Yu, bahkan jika dia tidak mahir dalam serangan jiwa, dia masih memiliki senjata jiwa untuk melindungi jiwanya dari serangan jiwa lainnya. Namun, diri masa depan paling jago dalam serangan jiwa, dan kekuatan serangannya berada di luar imajinasi Wang Ben. Dentang, pedang jiwa itu menghantam perisai senjata jiwa, dan getaran hebat terjadi. Kekuatan mengerikan menembus perisai dan menghantam jiwa Wang Ben. Jiwa Wang Yan terasa seperti terkoyak. Dia hampir kehilangan kendali atas energi asalnya dan membiarkannya mengamuk. Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Ini adalah serangan gabungan yang dilancarkan oleh dia dan dirinya di masa depan, dan sangat tiba-tiba. Wang Yan dan Lu Ming telah bertukar banyak pukulan, tetapi dia tidak menyadari serangan jiwa Lu Ming. Dia sama sekali tidak menyangka serangan jiwa Lu Ming begitu kuat. Gaya yang mencengangkan, suara mendesing. Ia menyatu dengan tombak itu, dan cahaya tombak yang menyilaukan menusuk ke arah Wang Yan. Ah! Wang Yan melolong panjang dan dengan panik mengalirkan energi asalnya untuk mencoba menghalanginya. Namun, sudah jelas terlambat. Puci! Sinar tombak menembus tubuh Wang Jie dan menghancurkan akar asalnya. Bahkan jiwanya pun musnah dalam sekejap. Batu giok terbang sendiri dan menelan jejak jiwa Wang Wan. 100 prestasi pertempuran. Setelah menelan tanda jiwa Wang Jie, nilai pertempuran pada Jade meningkat 100. Seorang kultivator resiprositas puncak biasa hanya memiliki 5 prestasi pertempuran,
Tetapi Wang He memiliki 100 prestasi pertempuran, yang 20 kali lebih banyak daripada seorang kultivator resiprositas puncak biasa. Ketiga orang jenius dalam daftar orang jenius akhirnya menyelesaikan sepertiga dari prosesnya. Pada saat itu, terdengar teriakan lain dari seberang sana. Itu dari lelaki tua itu. Orang tua itu terbelah dua oleh pedang Qiu-Qiu, dan akar asalnya hancur. Namun, jiwanya lolos dan terbang ke kejauhan. Lu Ming membuat gerakan yang menentukan. Tombak Ares melesat keluar seperti lembing, menusuk bagian depan jiwa lelaki tua itu. Waktunya sangat akurat. Jika lelaki tua itu terus terbang, dia akan menabrak tombak Dewa Perang. Konsekuensi dari jiwa yang bertabrakan dengan tombak Dewa Perang sudah jelas dengan sendirinya. Jiwa lelaki tua itu tidak punya pilihan selain berhenti. Namun, Qiu-Qiu segera tiba di belakangnya dan menebas dengan pedangnya, menghancurkan jiwa lelaki tua itu sepenuhnya. Batu giok menyerap sedikit tanda jiwa lelaki tua itu dan dia memperoleh 30 poin pertempuran tambahan. Meskipun kekuatan tempur lelaki tua itu lebih kuat dari Wang Yun, prestasi pertempurannya jauh darinya. Jelaslah bahwa potensi dan bakat tetua itu jauh lebih rendah daripada Wang Jie. Kekuatan tempurnya terbentuk seiring waktu. Total poin pertempuran pada batu giok menjadi 166. Setelah mengumpulkan rampasan perang, sosoknya berkelebat dan meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, ia muncul di puncak gunung yang jaraknya 10.000 mil. Dewa Segudang, Dandan, dan Gelembung semuanya keluar dari kota abadi tertinggi. Lu Ming, apakah kamu sudah berurusan dengan kedua orang itu? Dandan bertanya. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Semua ini berkat Qiu-Qiu, kata Lu Ming. Pada titik ini, Lu Ming sedikit mengernyit. Wang Ben sudah sangat sulit dihadapi. Misi ini benar-benar sulit. Perlu diketahui bahwa Wang Jie hanya menduduki peringkat ke-188 dalam daftar keajaiban dunia bawah, sedangkan Sue Sencang menduduki peringkat 30-an. Dikatakan bahwa dia masih sangat muda, dengan potensi dan bakat yang menakjubkan, dan terus berkembang. Dulu, ia berada di peringkat 30-an. Sekarang, ia telah meningkat pesat. Bahkan jika Qiu-Qiu menyerang, kemungkinan besar dia tidak akan sebanding. Jika dia ingin menyelesaikan misi ini, dia pasti tidak bisa mengandalkan kekuatannya saat ini. Dia harus menerobos. Saat memikirkan hal ini, Lu Ming tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan medan aneh yang terbentuk oleh 9 tungku tersebut. Aneh sekali anak buah Wang Bei sedang membentuk formasi di sana. Tidak ada cara untuk membunuh makhluk lain dengan membuat formasi di sana. Kalau begitu, pasti ada tujuan lain. Lu Ming mengungkapkan keraguannya kepada Dandan dan yang lainnya. Saya juga merasa aneh. Saya punya dugaan bahwa mereka membuat formasi itu bukan untuk membunuh makhluk lain, tetapi untuk menutupi sesuatu. Kata Dandan. Mereka mencoba menerobos medan dan memasukinya. Lu Ming melanjutkan. Tebakan Dandan sesuai dengan dugaannya. Kemungkinan besar Wang Ben dan anak buahnya sedang mengincar medan perang. Meskipun medan semacam itu sangat berbahaya, tapi mungkin juga mengandung peluang besar. Mari kita kembali dan melihatnya, kata Lu Ming. Mereka menarik kembali aura mereka dan diam-diam kembali ke 9 puncak yang seperti tungku. Orang-orang yang dibawa Wang Jie masih bersembunyi dalam formasi. Kali ini, Lu Ming mengaktifkan tanda Kaisar Sang Pengubah Wujud dan mengamati dengan lebih saksama. Tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu. Tempat di mana musuh telah mendirikan formasi itu berjarak sekitar 1000 mil dari 9 tungku. Namun, di sisi lain tanah dekat tungku, sebuah lubang besar telah digali di tanah, dan orang-orang datang dan pergi dari waktu ke waktu. Mungkinkah orang-orang ini mencoba memasuki medan seperti tungku dari bawah tanah? Kosmos yang agung ini telah muncul dari kekacauan dan mengandung peluang-peluang besar. Kosmos ini telah menarik banyak ahli dan banyak orang telah memperoleh peluang-peluang besar di sini dalam beberapa ratus tahun terakhir. Mungkin benar-benar ada peluang di medan ini. Lu Ming dan kelompoknya tergoda. Namun, energi asal pihak lain melebihi 1000 dan dia telah menyiapkan susunan tingkat asal terbaik. Mustahil bagi mereka untuk masuk dari sini. Lu Ming, kita mungkin bisa masuk dari arah lain. Kata Dandan. Kamu yakin? Lu Ming bertanya. Medan yang mengerikan itu sebenarnya mengandung prinsip yang mirip dengan rune dan formasi.
Legenda mengatakan bahwa formasi rune paling awal dipahami oleh orang-orang bijak di masa lalu yang memiliki wawasan jelas tentang sifat dunia dan dari semua jenis medan yang menakjubkan. Keduanya berasal dari asal yang sama. Mari kita pergi dan melihat-lihat dulu. Kita akan tahu setelah melihatnya. Bola terus berlanjut. Baiklah, mari kita pergi ke sisi lain tungku, kata Lu Ming. Mereka segera pergi ke seberang. Kali ini, mereka berhasil menyembunyikan diri dengan sangat baik. Keberadaan di dalam formasi itu tidak menemukan mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di seberang tungku. Saat dia mendekati tungku, dia merasakan tekanan luar biasa dan aura yang membakar. 9 puncak berbentuk tungku itu seperti 9 tungku sungguhan, dan suhunya luar biasa tinggi. 9 gunung tungku kecil mengelilingi gunung tungku terbesar di tengah. Mereka mendarat di kaki gunung tungku kecil. Mereka berhenti ketika masih berjarak 1000 li, karena mereka merasa akan sangat berbahaya jika mereka terus maju. Suara mendesing. Lu Ming mengeluarkan senjata surgawi tingkat asal dan terbang maju. Tiba-tiba, beberapa sinar cahaya merah muncul dari tanah dan menyapu senjata surgawi tingkat asal, melelehkannya menjadi genangan cairan. Sungguh suhu dan kekuatan yang mengerikan. Ini adalah senjata suci tingkat asal. Senjata ini kokoh dan abadi, mengandung zat abadi. Bahkan setelah waktu yang lama, senjata ini tidak akan membusuk. Namun, setelah tersapu oleh beberapa cahaya merah, senjata ini berubah menjadi genangan cairan. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan beberapa senjata dewa tingkat asal lagi dan melemparkannya ke berbagai arah. Namun, seperti sebelumnya, cahaya merah akan terbang keluar dari tanah dan melelehkan senjata dewa tingkat asal. Dengan kekuatan sebesar itu, jika mereka masuk, kemungkinan besar mereka akan mati. Bab 5226, Mempelajari Urat Bumi. Tangan Dandan membentuk segel, dan rune beterbangan dan terbenam ke dalam tanah. Dia memejamkan matanya dan tampak merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, Dandan membuka matanya dan berkata, ada banyak urat tanah di bawah tanah, saling bersilangan seperti rune yang tak terhitung jumlahnya. Mereka saling terkait untuk membentuk medan seperti ini. Sangat mengerikan, seperti formasi pembunuh yang tak tertandingi. Terus bergerak dan berubah. Sulit untuk menemukan pola atau menghancurkannya. Dandan mengerutkan kening. Coba aku lihat. Lu Ming mengaktifkan tanda kaisar. Permukaan tanah menjadi transparan dan garis-garis cahaya melayang di depan mata Lu Ming. Sabuk cahaya ini adalah urat bumi. Urat-urat tanah yang padat itu seperti meridian dalam tubuh manusia. Urat-urat itu seperti ular panjang, yang terus bergerak seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana mereka bergerak, mereka saling terkait secara misterius dan dapat meletus dengan kekuatan yang mengerikan kapan saja. Inilah aspek yang mengerikan dari medan ini. Kalau dia bisa memecah urat-urat tanah ini, dia bisa memecah medan. Akan tetapi dengan kultivasinya, mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Kecuali ada makhluk abadi tingkat tinggi yang dapat menghancurkannya dengan kekuatan besar. Ya, dia punya kelemahan. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Ia menemukan bahwa ketika urat-urat bumi saling terjalin, titik-titik lemah sesekali akan muncul, tetapi akan menghilang dalam sekejap. Memang, seperti halnya formasi, banyak formasi memiliki kelemahan. Ada sangat sedikit formasi yang tidak memiliki kelemahan. Namun, kelemahan tempat ini terus berubah. Mustahil untuk menguasai atau menghancurkannya. Dandan punya kelemahan. Sayangnya, perubahannya terlalu cepat. Aku tidak bisa memahaminya. Kata Lu Ming. Benar-benar ada kelemahannya. Lu Ming, ceritakan padaku letak kelemahannya dan posisi setiap perubahannya secara rinci. Setiap formasi memiliki polanya sendiri. Perubahan ini mungkin tampak kacau, tetapi itu karena terlalu rumit. Namun, ada pola di dalamnya. Selama saya dapat menemukan pola ini, saya dapat masuk dan keluar dari medan ini. Dandan cepat berkata, matanya cerah dan sangat gembira. Medan alam seperti ini sangat langka. Jika dia bisa menyimpulkan pola medan berdasarkan perubahan kelemahannya, itu akan sangat membantunya. Itu akan memungkinkan pencapaiannya dalam matriks rahasia mencapai tingkat yang lebih tinggi. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Lu Ming segera mengaktifkan tanda Kaisar Shifter dengan seluruh kekuatannya dan memberitahu Dandan lokasi kelemahan yang dia lihat. Dandan kembali ke wujud aslinya dan berbaring di tanah. Cangkang kura-kuranya tertutup rapat dengan rune.
Dia tenggelam ke dalam tanah dan mengamati perubahan pada garis lei sambil menyimpulkan pola perubahan garis lei berdasarkan kelemahan yang disebutkan Luming. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Di seberang tungku, orang-orang yang dibawa Wang Bei tidak bisa lagi duduk diam. Wang Jie telah membawa seorang ahli untuk memburu Luming dan yang lainnya tetapi mereka belum kembali. Tidak ada berita selama setengah bulan dan banyak orang panik. Selama kurun waktu ini, dia terus-menerus mengirim orang keluar dari formasi untuk mencari mereka. Pada hari ini, seseorang akhirnya menemukan Luming dan kelompoknya. Itu mereka. Tuan Muda Wang Yan pergi untuk memburu mereka. Orang-orang ini sebenarnya tidak mati dan masih ada di sini. Orang-orang ini memiliki firasat buruk dalam hati mereka. Namun, orang dengan basis kultivasi tertinggi hanya berada pada tahap akhir timbal balik. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Wang Yan? Terlebih lagi, ada seorang ahli yang bahkan lebih kuat selain Wang He. Mungkinkah Tuan Muda Wang Ke tidak menemui orang-orang dari alam semesta purba ini dan pergi untuk urusan lain? Itu tidak mungkin. Jika dia benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, dia pasti sudah memberi tahu mereka. Lagi pula, kehadiran mereka di sini juga merupakan masalah besar. Jika mereka bisa menerobos medan di sini dan mendapatkan harta karun di dalamnya, itu juga akan menjadi kesempatan besar. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi Wang Ben untuk pergi tanpa sepatah kata pun. Masalahnya pasti ada pada Luming dan yang lainnya. Suara mendesing. 5 sosok muncul tidak jauh dari Luming dan yang lainnya. Apakah Anda melihat Tuan Mudaku? Seorang wanita cantik bertanya. Dengan lambaian tangannya, potret Wang Lian muncul. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Luming menggelengkan kepalanya. Kau berbohong. Kau pasti pernah melihatnya sebelumnya. Katakan padaku, kemana Tuan Mudaku pergi? Salah satu pria kekar itu berteriak. Kau tidak tahu kemana Tuan Mudamu pergi, dan kau bertanya padaku. Itu menggelikan. Luming mencibir. Bocah, tidak ada gunanya kau berdalih. Hari ini, kau harus mengatakannya meskipun kau tidak mau. Pria kekar itu menampakkan ekspresi jahat dan memberi isyarat rahasia. Seketika, belasan orang lainnya terbang mendekat. Totalnya ada 18 orang, yang semuanya berada di puncak alam asal. Tubuh ke-18 orang itu bersinar, dan mereka membentuk formasi serangan gabungan, membentuk seekor harimau yang ganas. Mengaum, harimau buas itu meraung dan menerkam Luming dan yang lainnya. Kamu mencari kematian. Tatapan mata Luming berubah dingin. Ia memegang tombak panjang di tangannya dan melesat ke langit. Cahaya tombak itu meledak saat ia terlibat dalam pertempuran hebat dengan harimau. Serangan gabungan dari 18 orang, dan semuanya berada di puncak alam asal, sangat kuat. Namun, mereka masih belum sebanding dengan Luming. Setelah beberapa lusin gerakan, harimau itu meledak dengan keras. Luming mengayunkan tombaknya dan menyerang ke depan, menghancurkan formasi serangan gabungan dan membunuh 12 ahli berturut-turut. 6 orang yang tersisa melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Batu giok itu terbang keluar dan menyerap tanda-tanda jiwa dari 12 orang kultivator alam asal tahap puncak, yang memberinya 60 pahala pertempuran tambahan. Pada saat yang sama, ribuan dewa juga terbang dan menyerap saripati darah ke-12 ahli. Meskipun ke-12 ahli ini berasal dari alam semesta yang sama, mereka terbagi menjadi beberapa ras dan telah menyumbangkan beberapa jenis esensi darah kepada para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Myriad God bersinar merah saat dia duduk bersila di tanah. Berbagai aura di tubuhnya terus berubah. Luming dan Dandan terus bekerja sama untuk mempelajari perubahan pada garis lei. Sialan, kekuatan tempur anak itu terlalu mengejutkan. Dia jelas tidak lebih lemah dari Tuan Muda Wang Yan. Mungkin Tuan Muda Wang Yan akan mati di tangannya. Apa yang harus kita lakukan? Anak ini terlalu kuat. Bahkan jika kita memiliki 2 formasi serangan gabungan lagi, saya khawatir kita tidak dapat melakukan apapun padanya. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tuan Muda Wang He, jika sesuatu benar-benar terjadi, kita tidak bisa lepas dari kesalahan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyembunyikannya dan memikirkan cara lain. Beberapa dari mereka berdiskusi sebentar dan kembali ke susunan tingkat asal. Mereka tidak menyerang Luming dan yang lainnya lagi. Mereka sangat jelas bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi ahli seperti Luming adalah dengan memancingnya ke dalam susunan tingkat asal. Namun,
Apakah Lu Ming dan yang lainnya akan tertipu? Atau, ia dapat menggunakan serangan gabungan yang lebih kuat? Misalnya, jika itu adalah serangan gabungan dari 36 orang dan 36 orang ahli di puncak alam asal, mereka pasti bisa menjatuhkan Lu Ming. Akan tetapi, mereka tidak memiliki kapal induk untuk formasi serangan gabungan yang beranggotakan 36 orang. Formasi gabungan secara timbal balik sulit diciptakan, dan formasi gabungan untuk 36 orang bahkan lebih jarang. Hanya beberapa kosmos besar tingkat atas yang memilikinya. Karena dia tidak bisa menghadapi Lu Ming, dia hanya bisa mengabaikannya. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Setelah beberapa bulan penelitian terus-menerus, Dandan akhirnya menemukan pola perubahan pada urat-urat bumi. Lu Ming, ayo berangkat, katanya, kata Dandan. Bab 5227, Roh Api Kekacauan Primal. Lu Ming membiarkan ribuan dewa dan gelembung memasuki kota abadi tertinggi sementara dia dan Dandan berangkat. Dengan cara ini, jika kecelakaan terjadi, akan lebih mudah bagi mereka untuk melarikan diri. 30 meter ke kiri. Setelah 0,07 detik, arahnya berubah ke 23 meter lagi. Dandan mengatakan sejumlah besar, yang merupakan aturan yang telah disimpulkannya. Lu Ming mengingatnya dengan jelas. Suara mendesing. Saat berikutnya, mereka berdua berubah menjadi dua pelangi dan bergegas maju, mendarat di titik lemah pertama, 0,07 detik kemudian, mereka berdua mendarat di titik lemah kedua. Itu akurat dan tidak ada kecelakaan. Kedua sosok itu terus-menerus berkedip di area ini seperti dua sambaran petir. Setiap kali, mereka dengan tepat menginjak titik lemah dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, mereka melewati 8 puncak tungku yang lebih kecil dan tiba di puncak tungku terbesar di tengah. Ada lorong di puncak tungku pusat, dan mereka berdua bergegas masuk. Puncak Gunung Tungku benar-benar seperti tungku. Bagian dalamnya berongga, dan anehnya, suhu di dalamnya tidak tinggi. Tidak ada urat tanah yang terkumpul di bawah tanah, jadi tidak berbahaya. Mata Dandan melebar saat dia menatap dinding di sekelilingnya. Ada sejenis tanaman di dinding sekitarnya. Tanaman itu berwarna merah menyala, bahkan daunnya pun berwarna merah menyala. Tanaman itu tumbuh di sepanjang dinding. Mereka tampak seperti tanaman merambat berwarna merah menyala dengan buah berwarna merah menyala yang tumbuh di atasnya. Buah itu berukuran sebesar ibu jari dan mengeluarkan aroma yang kuat. Bahkan, orang bisa melihat tanda-tanda bersinar di dalam buah itu. Itu adalah tanda asal yang sangat padat. Mungkinkah ini bodi api darah? Mata Lu Ming berbinar dan napasnya semakin cepat. Bodi api darah adalah ramuan dewa tingkat asal yang legendaris. Meskipun itu hanya ramuan dewa tingkat asal yang terbaik, itu bahkan lebih berharga daripada ramuan abadi bagi para pembudidaya alam asal. Hal ini dikarenakan darah api mengandung tanda asal yang sangat kaya, dan tingkat penyerapannya sangat tinggi, hingga mencapai 90%. Meskipun kristal abadi juga mengandung tanda asal tidak kaya. Tingkat penyerapan tanda asal biasa hanya 30%. Perbedaannya terlalu besar. Dengan kata lain, selama dia memiliki darah bodi api, kultivasinya akan meroket dalam waktu singkat. Itu seperti memberikan bantal kepada orang yang sedang mengantuk. Dengan darah bodi api, Lu Ming dapat dengan cepat mencapai puncak alam asal. Kemudian, ia akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk berhadapan dengan Sue Sencang. Asyik. Dandan tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Ia bergegas ke satu sisi dinding batu, ingin mengambil dua Blood Fire Body untuk menguji efeknya. Namun, Lu Ming tiba-tiba merasakan seberkas cahaya pelangi keluar dari tanah dan melesat menuju Dandan. Hati-hati, ayo, teriak Lu Ming. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bergegas keluar. Tombak Dewa Perang melesat keluar dan menembus cahaya merah. Tombak Dewa Perang itu bagaikan sambaran petir dan hendak menyambar cahaya merah. Lampu merah tiba-tiba berhenti dan berbalik. Benar, dia berbalik. Lu Ming akhirnya melihat wujud sebenarnya dari cahaya merah itu. Cahaya merah ini tampak seperti bola api cair, namun samar-samar berbentuk seperti manusia, terus berubah antara bentuk api dan bentuk manusia. Saat berikutnya, api berbentuk manusia itu terulur dan mencengkeram tombak Dewa Perang. Ci. Tombak Dewa Perang mengeluarkan suara mendesis dan sebenarnya perlahan meleleh. Lu Ming terkejut. Tombak kelas Ares adalah senjata surgawi kelas asal yang terbaik.
Tombak itu telah mengikuti Luming dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Namun, tombak itu sebenarnya dilelehkan oleh api berbentuk manusia dengan satu telapak tangan. Kemudian, ia menjerit dan berubah menjadi api yang bergulung-gulung, menyerbu ke arah Luming. Luming tidak peduli dengan tombak Ares. Dia mengedarkan energi asalnya dengan liar dan mengeluarkan teknik asal. Dia melemparkan puluhan pukulan berturut-turut. Puluhan kekuatan tinju menyerbu ke arah api berbentuk manusia seperti longsoran salju. Terjadi serangkaian ledakan. Api berbentuk manusia itu begitu kuat hingga benar-benar melelehkan kekuatan tinju Luming. Gumpalan api merembes masuk dan melesat ke arah Luming. Luming mundur dengan cepat, tetapi ia masih terjerat oleh jejak api. Api itu ingin menyebar ke seluruh tubuhnya dan membakarnya menjadi abu. Untungnya, energi asal terlarang Luming tidak bisa diremehkan. Energi itu telah mencapai tingkat lanjut. Di bawah hantaman itu, apinya padam. Dandan mengambil kesempatan untuk menyiapkan lapisan formasi dan pergi ke belakang Luming. Dandan, kau juga memasuki kota abadi tertinggi. Kata Luming. Dirinya di masa depan mengaktifkan kota abadi tertinggi dan menyimpan Dandan di dalamnya. Api humanoid itu tampak sangat marah karena serangannya gagal. Ia berteriak, menyebabkan suhu di Gunung Tungku meningkat tajam. Api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan berkumpul menuju api humanoid, yang kemudian melesat menuju Luming. Roh api kekacauan purba. Pada saat ini, diri masa depan mengirim pesan kepada Luming, memberi tahu dia tentang asal-muasal api humanoid ini. Diri masa depan telah memperoleh warisan dari kota abadi agung dan telah membaca banyak buku klasik. Dia tahu lebih banyak daripada diri Luming saat ini. Roh api Primal Chaos biasanya lahir di Primal Chaos. Ia adalah makhluk bawaan, dan begitu ia tumbuh dewasa, ia akan segera menjadi makhluk Dao yang abadi. Ini sangat mengerikan. Ketika ia tumbuh dewasa, ia akan menjadi makhluk Dao yang abadi. Bakatnya benar-benar mengerikan. Akan tetapi, benda bawaan semacam itu sangat langka, bahkan di tengah kekacauan. Dan Tungku di sini sebenarnya memelihara roh api Primal Chaos. Roh api kekacauan yang sudah dewasa sangatlah menakutkan. Tentu saja, Luming akan lari sejauh yang ia bisa. Akan tetapi, roh api Primal Chaos ini masih jauh dari kemampuan untuk berkembang sepenuhnya. Roh api Primal Chaos yang belum matang adalah harta karun tak tertandingi yang mengandung energi bawaan. Jika bisa disempurnakan, itu bisa memungkinkan akar asal mengalami transformasi. Memikirkan hal ini, hati Luming membara dengan gairah. Akar asalnya saat ini adalah akar asal tingkat tinggi. Setelah transformasi lain, itu akan menjadi akar asal tingkat atas. Sangat jarang bagi seseorang di alam asal untuk meningkatkan akar asal mereka hingga ke puncak. Di masa depan, dia akan mampu menempa jalan terkuat selama kesengsaraan abadinya. Tubuh Luming bersinar dan jati dirinya di masa depan muncul. Dia tidak memiliki jati diri saat ini dan menerkam ke depan pada saat yang sama. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang, ingin menekan roh api kekacauan dan memurnikannya. Roh api kekacauan purba menjerit dan menerkam kedua tubuh Luming. Kekuatan roh api Primal Chaos memang mengerikan. Bahkan jika mereka berdua menyerang bersama, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada roh api Primal Chaos. Lebih jauh lagi, diri masa depan harus berhati-hati. Hal ini karena akar asal diri masa depan tidaklah maju, melainkan menengah. Tidak mudah untuk mencapai akar origin tingkat lanjut. Itu sangat sulit. Tubuhnya saat ini telah menguasai kekuatan terlarang. Ia juga telah memahami 3000 keterampilan rahasia kuno, yang telah mengubah tubuh terlarangnya. Kemudian, ia telah menerobos selama bencana asal dan mencapai asal yang maju. Meskipun dirinya di masa depan memiliki bakat yang sama dengan dirinya saat ini, dia tidak memiliki kesempatan seperti itu. Itu sudah cukup baik baginya untuk mencapai akar asal menengah. Energi asal antara root tidak dapat menahan nyala api roh api kekacauan primal, jadi dia harus berhati-hati. Pada akhirnya, Luming memanggil Qiu-Qiu untuk membantunya. Akan tetapi, pengaruhnya masih belum besar. Qiu-Qiu berubah menjadi pedang Raja Manusia. Meskipun kekuatan serangannya mencengangkan dan dapat membelah roh api kekacauan, namun masih sedikit lemah. Akan tetapi, setelah diiris-iris, roh api kekacauan purba akan langsung kembali ke wujud aslinya, sepenuhnya baik-baik saja. Bab 5228 Trinitas. Kedua tubuh Luming dan Qiu-Qiu tidak dapat menekan roh api kekacauan.
Roh api primal Chaos semakin berani saat bertarung. Seluruh gunung tungku dipenuhi api. Untungnya, bodi api darah tampaknya tidak takut pada api. Sebaliknya, ia bersinar dalam nyala api dan baik-baik saja. Kalian lindungi aku. Aku akan menggunakan serangan roh jiwaku. Roh api primal Chaos masih jauh dari kata matang. Meskipun tubuhnya kuat, roh jiwanya masih sangat lemah. Dao diri masa depan. Sekarang, dia dan Qiu menyerang maju untuk menunda roh api kekacauan purba. Sedangkan untuk dirinya di masa depan, dia menggunakan serangan jiwanya untuk menyerang roh api kekacauan purba. Seperti yang diharapkan, itu langsung berhasil. Pedang pertempuran roh jiwa menebas roh api kekacauan purba, menyebabkannya menjerit. Tubuhnya bergetar saat ia mundur. Melihat hal itu, serangan diri masa depan pun menjadi semakin ganas. Dan sekarang, tubuhnya dan Qiu mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk menjerat roh api kekacauan. Wus, wus. Deretan pedang pertempuran roh jiwa yang padat terus-menerus menebas roh api kekacauan purba. Roh api kekacauan purba menjerit saat api di tubuhnya menyusut dan api di sekitarnya menghilang. Dan EBSCP, pada akhirnya, roh api kekacauan purba menyusut menjadi bola seukuran kepalan tangan. Menyaring, Lu Ming muncul dan meraihnya dengan tangannya. Energi asal yang terlarang melonjak keluar, melilit roh api kekacauan, dan mulai memurnikannya. Roh api kekacauan itu terus berjuang. Energi yang mengerikan meledak dari tubuhnya dan ingin menyerbu ke arah energi asal terlarang milik Lu Ming. Lu Ming duduk bersila dan fokus pada pemurnian dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dirinya di masa depan duduk bersila di depan, dirinya saat ini, dan mengerahkan kekuatannya untuk memurnikan bersama. Diri saat ini dan diri di masa depan berasal dari asal yang sama. Keduanya bekerja sama dengan sempurna. Meskipun kekuatan yang mereka kendalikan berbeda, keduanya saling melengkapi. Ketika keduanya bergabung, kekuatan mereka meningkat drastis. Sesaat kemudian, Lu Ming mengerutkan kening. Mereka tidak dapat memperbaikinya bahkan jika mereka bergabung sekarang dan di masa depan. Hah! Pada saat ini, mata Lu Ming berbinar gembira. Dia melambaikan tangannya dan sebuah peti mati perunggu ungu muncul. Peti mati tembaga ungu itu telah menyegel dirinya sendiri ketika malapetaka besar asal muasal turun. Rune-rune padat pernah muncul di permukaan peti mati itu. Namun, ketika kesengsaraan asal mula berlalu, tanda-tanda di permukaan peti mati menghilang, tetapi, tubuh masa lalu, tidak pernah keluar. Sekarang, Lu Ming dapat merasakan bahwa, tubuh masa lalunya, akan segera muncul. Kaca, tutup peti mati tembaga ungu itu terbuka, dan sesosok tubuh melesat keluar dan mendarat di tanah. Itu adalah tubuh masa lalu. Dapat dilihat bahwa temperamen perwujudan masa lalu telah banyak berubah. Tubuhnya di masa lalu lebih berotot dan kekar dari sebelumnya. Otot-ototnya proporsional dan garis-garisnya sempurna, tetapi dia penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Seolah-olah pukulannya mampu menembus kekosongan alam semesta. Betapa kuatnya tubuh fisik. Diri sekarang dan diri masa depan mempunyai pemikiran yang sama. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ki dan darah tubuh masa lalunya sangat kental, dan tubuhnya kuat dan mendominasi. Dia agak mirip dengan roh dewa primitif, tetapi lebih kuat. Diri masa lalu mengangguk pada diri masa kini dan masa depan, dan sebuah pesan terkirim ke dalam pikiran kedua tubuh pada saat yang bersamaan. Seketika, kedua tubuh itu mengetahui apa yang telah dialami oleh diri masa lalu selama bertahun-tahun, serta rahasia peti mati tembaga ungu. Di dalam peti mati ungu, ada seorang abadi yang sedang tidur. Dia berasal dari suku Sorcerer. Dia adalah seorang dukun agung tingkat abadi, tetapi dia terluka parah dalam perang era terakhir dan harus bersembunyi di peti mati tembaga ungu untuk memulihkan diri. Kemudian, peti mati tembaga ungu itu entah bagaimana melayang ke alam semesta timur dan dirasakan oleh beberapa roh dewa primitif. Kebanyakan dewa-dewi asli mewarisi darah suku penyihir, sedangkan sebagian lagi mewarisi darah suku iblis. Roh dewa primitif dengan garis keturunan suku penyihir sangat peka terhadap dewa-dewi suku penyihir di peti mati tembaga ungu. Ia berpikir bahwa ada peluang besar. Ini karena daya tarik dari garis keturunan terdalamlah yang menyebabkan banyak dewa primitif bertarung memperebutkan peti mati tembaga ungu. Pada akhirnya, para dewa abadi yang hancur menekan roh-roh dewa primitif dan menempatkan mereka ke dalam peti mati. Mereka mengendalikan mereka sebagai boneka.
Ini juga merupakan alasan mengapa Luming melihat seorang dewa primitif keluar dari peti perunggu dengan seutas benang di belakang kepalanya. Inilah kendali dari sisa yang abadi. Namun, luka-luka yang diderita oleh orang abadi yang lumpuh itu terlalu parah. Setelah bersembunyi di dalam peti mati perunggu ungu selama bertahun-tahun, luka-lukanya tidak hanya tidak kunjung pulih, tetapi juga menjadi semakin serius dan dia hampir mencapai batasnya. Sang abadi yang lumpuh tahu bahwa ia akan mati. Ia tidak rela membiarkan semua yang telah ia pelajari dalam hidupnya terkubur. Terutama warisan dari suku Sorcerer. Meskipun dia bersembunyi di peti mati tembaga ungu, dia mendapat gambaran kasar tentang situasi alam semesta purba dari roh-roh dewa primitif. Di alam semesta purba, suku Wu telah punah. Kemungkinan besar dia adalah anggota terakhir suku Sorcerer yang masih hidup. Begitu dia meninggal, warisan suku Sorcerer akan benar-benar terputus. Pada saat ini, dia menyadari bahwa bakat dirinya di masa lalu tidaklah buruk. Di kehidupan sebelumnya, dia telah mengolah kitab suci 1000 Dao semesta, mengendalikan banyak jenis kekuatan Sen, dan membangkitkan banyak jenis faktor kekuatan Sen asal. Apa itu kekuatan Sen? Itu adalah kekuatan yang dikendalikan oleh para dewa asli, yang disebut kekuatan surgawi asli. Dan dari mana dewa-dewa primitif itu berasal? Bukankah itu hanya klan Wu dari alam liar atau klan iblis dari alam liar? Di antara mereka, sebagian besar dewa primitif berasal dari suku penyihir primitif. Dirinya di masa lalu telah mengolah kitab suci 1000 Dao semesta dan dapat dikatakan memiliki asal-usul yang sama dengan suku penyihir. Oleh karena itu, sisa abadi suku Sorcerer telah menempatkan tubuh masa lalunya ke dalam peti mati perunggu ungu. Selama bertahun-tahun, diri masa lalu telah mengikuti keabadian suku Sorcerer dan mengolah Dao suku Sorcerer. Belum lama ini, keabadian suku Sorcerer telah sepenuhnya berubah menjadi Dao dan pergi. Diri masa lalu telah mengkonsolidasikan kultivasinya dan keluar dari peti mati perunggu ungu, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Mungkin kebetulan atau sebab lain, namun diri masa lalunya juga berada pada tahap timbal balik akhir, dan akar asal-usulnya merupakan akar asal tahap tengah, sama seperti diri masa depannya. Ketiga tubuhnya terhubung melalui telepati. Ia pergi ke lokasi lain dan duduk bersila, bergabung dalam pemurnian roh api kekacauan purba. Masa lalu, sekarang, dan masa depan, Trinitas, ketika diserang pada saat yang sama, sebenarnya menghasilkan perubahan kualitatif yang menakjubkan. Kekuatan ketiga tubuh itu saling terkait dan kemudian menyatu, menciptakan kekuatan baru yang luar biasa dahsyatnya dan memiliki kekuatan tak terbatas. Ah! Roh api kekacauan purba menjerit ketakutan saat dengan panik mencoba untuk keluar. Namun, ia terisolasi dengan kuat oleh kekuatan ketiga badan tersebut. Energi ketiga tubuhnya berkumpul dan terus memurnikan roh api kekacauan purba. Secara perlahan, roh api kekacauan purba dimurnikan, berubah menjadi energi menakjubkan yang mengalir ke dalam tiga tubuh, bersirkulasi di dalamnya. Ketiga tubuh itu segera merasakan bahwa akar asal mereka perlahan-lahan berubah. Itu berguna. Luming diam-diam gembira. Memurnikan roh api primal chaos sangatlah bermanfaat bagi akar asal. Sayangnya, siklus energi dari ketiga tubuhnya tidak dapat mentransfer energi dari roh api kekacauan kepada orang lain. Jika tidak, ia akan mentransfer sebagian energinya ke jajaran dewa, yang memungkinkan Dandan dan Gelembung juga mendapatkan manfaat. Waktu berlalu perlahan. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Sehari kemudian, 1/5 dari roh api kekacauan purba telah dimurnikan. Sebagian besar dari 1/5 kekuasaan ini diberikan kepada diri masa depan. Akar asal diri masa depan adalah yang pertama kali berevolusi, naik dari tingkat menengah ke tingkat lanjut. Kualitas kekuatan asalnya berubah, menjadi lebih padat, lebih kuat, dan lebih mendalam. Bab 5229, Terobosan, Peningkatan Eksplosif dalam Kekuatan Tempur. Hari berikutnya, akar asal diri masa lalunya berevolusi dari tingkat menengah ke tingkat lanjut. Energi yang dimurnikan setelah itu semuanya diberikan kepada tubuhnya saat ini. 3 hari berlalu dan roh api kacau yang tersisa semuanya telah disempurnakan. Akar asal, saat ini, Luming akhirnya menyelesaikan transformasinya dari akar asal tingkat lanjut menjadi akar asal tingkat atas. Ketiga wajah Luming penuh dengan senyuman. Akar asal tubuh masa lalu dan masa depan telah mencapai tingkat lanjut, dan kekuatan tempur mereka telah meningkat pesat. Mereka tidak lebih lemah dari tubuh masa lalu dan masa depan.
Yang terpenting adalah akar asalnya telah dinaikkan sampai ke puncak. Akar asal bermutu tinggi telah mencapai puncak akar asal. Banyak kuaso abadi kesusahan ke-9 tidak dapat meningkatkan akar asal mereka ke tingkat atas bahkan setelah mengalami banyak kesengsaraan abadi. Di sisi lain, Lu Ming telah mengangkat akar asalnya ke tingkat teratas di alam asal. Itu langka di seluruh lautan alam semesta. Akar asalnya telah ditingkatkan ke tingkat atas. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini tidak diragukan lagi telah meningkat pesat. Jika Lu Ming melawan Daoist Black Gold sekarang, dia pasti bisa dengan mudah menekannya atau bahkan membunuhnya. Itu tidak akan terlalu sulit. Tentu saja, jika ketiga tubuh menyerang pada saat yang sama dan melakukan teknik 3 dalam 1, kekuatan tempur mereka akan meningkat lebih besar lagi. San Ying, San Xiong. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Sebelumnya, ketika dia bertemu San Xiong, dia harus menghindarinya, tetapi sekarang, dia tidak perlu melakukannya. Dengan ketiga tubuh yang digabungkan, dan dengan Qiu-Qiu, membunuh pihak lain bukanlah tugas yang sulit. Ketiga tubuh itu saling memandang. Seolah-olah mereka tahu apa yang sedang terjadi, tubuh masa lalu dan tubuh masa depan berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas ke tubuh saat ini. Mereka duduk di kedua sisi akar asal. Di satu sisi ia dapat melindungi akar asalnya, dan di sisi lain ia dapat menyembunyikannya. Tidak seorang pun akan mengira bahwa ada dua versi Lu Ming di dalam tubuhnya. Jika dia melancarkan serangan, bahkan lawan yang lebih kuat darinya akan menderita kerugian besar. Ini adalah kartu trufnya, dan dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Setelah menyembunyikan dirinya, Lu Ming melepaskan dandan, gelembung, dan dewa dari kota abadi tertinggi. Aku telah berurusan dengan roh api kekacauan purba. Sekarang, aku akan mengambil darah bodi api dan memurnikannya di tempat untuk meningkatkan kultivasiku. Kata Lu Ming. Itulah yang aku pikirkan. Mata dandan berbinar dan dia sudah mulai bergerak. Dia mengulurkan tangan dan mengambil beberapa bodi darah dan api. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai memurnikannya. Gelembung dan segudang dewa juga ikut bergerak. Lu Ming juga bergerak. Ia mencabut 10 dari mereka sekaligus. 6 dari mereka terbang ke tubuhnya dan ia memberikannya kepada dirinya di masa lalu dan masa depannya. Dia menelan keempat lainnya dan mulai memurnikannya. Ada dua alasan utama mengapa ia harus memperbaikinya saat itu juga. Pertama, bodi api darah itu istimewa. Ia tidak boleh terlalu jauh dari lingkungan tempat tumbuhnya. Setelah dipetik, khasiatnya akan hilang jika terlalu jauh dari lingkungan tempat tumbuhnya. Kedua, ini adalah tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi secara tertutup, dan dia tidak perlu khawatir akan diganggu. Jika dia bisa menerobos ke sini dan meningkatkan kultivasinya ke puncak asal, peluang untuk membunuh Sue Senchang akan jauh lebih besar. Dengan akar asal yang unggul dan kultivasi asal yang berada di puncak, Lu Ming yakin bahwa ia dapat bersaing dengan orang-orang aneh yang menduduki peringkat puncak dalam peringkat asal. Jumlah tanda asal dalam darah bodi api sangat mengejutkan, dan juga sangat padat. Ketika disempurnakan, kultivasi seseorang akan meningkat dengan sangat cepat. Namun, bukanlah tugas mudah untuk memurnikan darah bodi api. Darah api bodi mengandung kekuatan darah dan api. Dia harus memurnikan kekuatan ini terlebih dahulu sebelum dia dapat menyerap tanda asal di dalamnya. Setengah bulan kemudian, beberapa bodi api darah disempurnakan. Lu Ming memetik beberapa lagi dan terus menyempurnakannya. Dalam sekejap mata, mereka telah menghabiskan 3 tahun di pedalaman Furnace Mountain. Mereka telah menghabiskan waktu 3 tahun penuh untuk akhirnya memurnikan semua darah bodi api di sini. Kultivasi semua orang telah meningkat pesat. Dandan, gelembung, dan berbagai tingkat kultivasi dewa masing-masing telah mencapai puncak timbal balik akhir. Kultivasi awal mereka berada di puncak resiprositas awal. Kali ini, mereka telah maju 2 tingkat. Tentu saja, alasan mengapa mereka dapat meningkat begitu cepat adalah karena basis kultivasi mereka pada awalnya memang rendah. Lu Ming juga telah mencapai terobosan besar. Ketiga tubuh itu berhasil menembus dan mencapai puncak alam asal. Kekuatan tempur mereka meningkat lagi. Timbal balik yang maksimal. Tidak perlu takut padanya di medan perang asal-usul. Lu Ming bergumam, matanya penuh percaya diri. Ketiga klonnya telah mencapai puncak alam asal. Klonnya saat ini, khususnya, memiliki akar asal yang sangat unggul. Kekuatan tempurnya telah mencapai titik ekstrim. Sekarang,
dia yakin bahwa dia bahkan dapat membunuh makhluk abadi di tahap kesusahan pertama. Jika mereka bertiga bergabung, mereka bahkan berani menyentuh makhluk abadi dua kesengsaraan. Tentu saja, ini mengacu pada makhluk-makhluk abadi yang lebih biasa, kecuali yang mengerikan. Ayo pergi, ayo bunuh Sue Sencang. Dandan berseru dengan semangat tinggi. Tidak ada harta lainnya yang tersisa di Gunung Tungku, jadi semua orang memutuskan untuk pergi. Dandan kurang lebih sudah memahami urat-urat tanah di sini dan sudah mempelajari polanya. Sangat mudah baginya untuk menemukan jalan keluar. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan Furnace Mountain. Dia menemukan bahwa anak buah Wang Bei masih membentuk formasi ke arah lain dan masih berusaha mencari cara untuk memasuki Gunung Tungku. Setelah mengamati sejenak, Lu Ming dan yang lainnya akhirnya memilih mundur. Bagaimanapun, itu adalah susunan tingkat asal yang dibentuk oleh ribuan asal. Itu sangat kuat. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat, dia tidak yakin bahwa dia bisa menembus susunan seperti itu. Lebih baik mencari makhluk dunia bawah lainnya dan membunuh mereka. Tidak bijaksana untuk berhadapan langsung dengan formasi tingkat atas seperti itu. Setelah meninggalkan tempat ini, mereka langsung menuju medan perang yang sunyi, masuk semakin dalam. Di area pusat medan perang yang sunyi, terdapat banyak ahli dari alam yang dan alam yin, dan pembunuhan dapat terlihat dari waktu ke waktu. Tentu saja, ada banyak ahli dari dunia bawah yang ingin membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Pada akhirnya, mereka semua mati di tangan mereka dan berubah menjadi prajurit yang berjasa. Lu Ming tidak terlibat dalam semua pertempuran. Jika musuh tidak terlalu kuat, Lu Ming tidak akan melakukan apapun dan menyerahkannya kepada Dandan, Bubbles, dan Myriad God. Ketika Dandan dan dua orang lainnya bergabung, mereka saling melengkapi dan kultivasi mereka meningkat pesat. Bahkan jika beberapa eksistensi alam asal puncak datang, mereka tidak akan menjadi tandingan mereka dan pada akhirnya akan mati di tangan mereka. Di satu sisi, ia membunuh makhluk-makhluk dunia bawah untuk mengumpulkan nilai-nilai pertempuran, sementara di sisi lain, ia mengendalikan dirinya. Pemahaman Dandan, Gelembung, dan para dewa tentang teknik asal mereka masing-masing menjadi semakin dalam, dan kekuatan tempur mereka secara bertahap meningkat. Dalam proses pertempuran, dia secara bertahap mengubah warisan Dao abadi menjadi miliknya sendiri. Hal ini terutama berlaku bagi dewa yang tak terhitung jumlahnya. Setelah membunuh makhluk dari dunia bawah dan menyerap esensi darahnya, akar asalnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda transformasi. Waktu berlalu cepat, dan mereka telah berada di medan perang yang sunyi itu selama setahun lagi. Sudah lebih dari 4 tahun sejak mereka memasuki medan perang yang sunyi itu. Dia telah mengumpulkan lebih dari 2.500 dari 3.000 kredit pertempurannya. Dia hanya berjarak 500 dari 3.000. Sayangnya, dia hanya membunuh satu orang jenius dalam daftar jenius, Wang Bei. Dia masih kekurangan 2 orang lagi. Ada monster di peringkat monster dunia bawah di Gunung Musim Dingin. Namanya Fusuan, dan dia berada di peringkat ke-89 di peringkat monster. Dia bisa dibunuh. Lu Ming dan yang lainnya sedang berdiskusi. Belum lama ini, mereka mengetahui bahwa ada monster di peringkat monster dunia bawah di Gunung Musim Dingin tidak jauh dari sini. Bab 5230, Bakat Mengerikan Kedua. Fusang menduduki peringkat ke-89 dalam peringkat bakat monster sumber asal di dunia bawah. Ia sangat terkenal di seluruh dunia bawah dan merupakan bakat monster tingkat atas. Di masa depan, ia akan memiliki potensi untuk menjadi Raja Abadi. Dia berasal dari kosmos besar Yin yang jahat, kosmos besar yang paling unggul di dunia bawah. Kosmos ini menduduki peringkat kelima di dunia bawah. Hampir tidak ada lawan yang membalas, apalagi yang dapat membunuhnya. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, jadi dia hanya membawa beberapa lusin bawahan dan mendirikan susunan tingkat asal sederhana di Gunung Musim Dingin. Sedangkan dirinya sendiri, ia menjelajahi Gunung Musim Dingin untuk mencari peluang. Beberapa sosok tiba-tiba muncul di langit. Mereka adalah Lu Ming, Dandan, dan sisanya. Susunan level origin untuk 36 orang. Bagus sekali, kata Lu Ming. Ini bukan formasi serangan gabungan. Ini adalah formasi tingkat asal yang dibentuk oleh 36 orang menggunakan berbagai material sebagai fondasi. Dan 36 orang ini, sebagai mata formasi, mengaktifkan formasi, dan kekuatannya sangat kuat. Berbeda dengan formasi serangan gabungan,
yang dapat dipindahkan sesuka hati. Setelah formasi ini terbentuk, formasi tersebut tidak dapat dipindahkan. Ini formasi berskala kecil. Aku akan menghancurkannya, kata Dandan. Setelah selesai berbicara, dia mulai membentuk segel tangan. Rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menghilang ke dalam kehampaan. Tentu saja Lu Ming tidak akan menolaknya. Susunan ini tidak terlalu kuat. Lu Ming yakin bahwa ia dapat menerobosnya dengan paksa, tetapi ia dapat menghemat energinya. Mengapa ia harus melakukannya dengan paksa? Tak lama kemudian, rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar gunung musim dingin. Rune-rune ini sebenarnya terjalin dengan susunan tingkat asal milik pihak lain. Siapa ini? Seseorang berteriak. Seseorang mencoba menghancurkan formasi. Cepat, aktifkan formasi. Orang lain berteriak. 36 ahli dari kosmos besar Yin yang jahat menggunakan diri mereka sebagai mata susunan untuk mengaktifkan susunan tersebut dalam upaya menghentikan Dandan. Namun, sudah terlambat. Merusak, meledak, teriak Dandan. Rune-rune itu memancarkan cahaya menyilaukan dan meledak terus-menerus. Formasi susunan tingkat asal pihak lain mengalami lubang besar yang meledak. Jika formasi itu terkoyak, itu sama saja dengan hancur, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Sosok Lu Ming melintas dan dia menyerbu masuk melalui celah itu. Tombak panjang itu terhunus dan ketiga ahli puncak timbal balik itu hancur berkeping-keping dan mati di tempat sebelum mereka sempat berteriak. Tombak panjang itu tentu saja bukan tombak Dewa Perang. Dan EBSCP, tombak Dewa Perang telah hancur total saat bertarung dengan roh api kekacauan purba. Namun, Lu Ming memiliki banyak senjata surgawi tingkat asal yang terbaik. Dia memiliki 5 hingga 6 senjata surgawi tingkat asal tipe tombak terbaik. Dia bisa menggunakannya secara bebas dengan yang lain. Asyik. Kemudian, dengan goyangan tombak panjang, sinar cahaya tombak meledak. Dalam sekejap mata, 8 eksistensi alam asal puncak lainnya terbunuh. Ke-36 ahli itu semuanya berada di puncak alam asal. Kebanyakan dari mereka sudah sangat tua, tetapi mereka terjebak di puncak alam asal karena mereka tidak berani menjalani kesengsaraan abadi. Dan EBSCP, tetapi kekuatan tempur mereka jelas tidak lemah. Selain itu, tidak ada penindasan di sini, jadi tidak ada di antara mereka yang lebih lemah dari penguasa surga dari istana surgawi. Beberapa dari mereka bahkan jauh lebih kuat daripada para master istana surgawi. Namun, saat berhadapan dengan Lu Ming, tidak ada perbedaan. Mereka semua terbunuh dalam satu gerakan. Mundur, cepat mundur. Mundurlah ke gunung dan temukan Tuan Muda Fuyan. Asal-usul yang tersisa ketakutan. Mereka mundur satu demi satu dan bergegas menuju gunung dingin tahun itu. Sosok Lu Ming bagaikan kilat, mengejarnya. Dengan tusukan tombak biasa, satu makhluk alam asal puncak terbunuh dan 5 prestasi pertempuran diperoleh. Ledakan. Aura mengerikan muncul dari kedalaman gunung musim dingin. Kamu mencari kematian. Sebuah suara dingin terdengar saat sebuah sosok muncul di udara. Seorang pria muda yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi jahat. Di sekujur tubuhnya, Yin Qi membumbung tinggi ke langit. Tuan Muda Fu Xiao, intisari yang tersisa dari kosmos besar Yin yang jahat merasa sangat gembira. Ketika dia melihat Tuan Muda Fu Xiao, seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat. Jadi kamu Fu Yao. Baiklah, pinjamkan kepalamu. Lu Ming bergumam dan menyerang dengan tombaknya. Arogan, niat membunuh terpancar di mata Fu Xuan. Ki jahat yang mengerikan melesat dan berubah menjadi 12 binatang buas yang menerkam Lu Ming. Dia memegang pedang jahat di tangannya dan berubah menjadi cahaya gelap, menebas Lu Ming. Mari kita uji kekuatanmu. Tombak panjang Lu Ming menerjang. Kemanapun cahaya tombak itu lewat, kekosongan meledak, berubah menjadi kekuatan penghancur yang menggelinding dan menyapu ke depan. Segala sesuatu yang ada di jalurnya hancur. 12 binatang suara yang diciptakan Fu Luan juga hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Setelah itu, cahaya tombak itu bertabrakan dengan pedang jahat itu. Dengan suara berdenting yang keras, tubuh Fu Xuan bergetar dan dia terpaksa mundur. Anda, Fu Yao memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia telah menggunakan 90% kekuatannya dalam gerakan tadi, tetapi dia tidak sebanding dengan Lu Ming dan terpaksa mundur. Dari mana ahli ini berasal? Hanya itu saja yang kamu punya. Lu Ming berkata dengan kecewa. Dia melangkah maju dan tombak panjangnya seperti pegunungan, menekan Fu Xiao.
Mati! Fu Xuan berteriak. Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mendorong kekuatan teknik asal ke titik ekstrim. Cahaya pedang jahat yang memenuhi langit menyatu menjadi satu dan menebas Lu Ming, menghancurkan segalanya. Namun, saat cahaya tombak itu menekan ke bawah, cahaya pedang itu menghilang. Fuzi memuntahkan darah dan mundur dengan wajah pucat. Kekuatannya bahkan tidak sebaik Daoist Black Gold. Lu Ming punya sebuah pikiran dalam benaknya. Fu Sang menduduki peringkat ke-89 dalam daftar bakat mengerikan dunia bawah. Kekuatannya masih sedikit lebih rendah dari Daoist Black Gold, yang menduduki peringkat ke-221 dalam daftar asal di alam yang. Sebelum Lu Ming mendapat kemajuan, dia sudah dapat bertarung dengan Taoist Heijin. Pada saat ini, basis kultivasi dan akar asalnya telah menembus batas. Terlalu mudah baginya untuk berhadapan dengan Fu Sang. Kekuatan tempurnya benar-benar luar biasa. Awalnya, dia ingin menguji kekuatannya sendiri dengan Fu Sang. Dia tidak menyangka itu tidak akan berguna sama sekali. Kekuatan pihak lain terlalu rendah dan dia tidak bisa menguji batasnya. Karena kau tak berguna, aku akan mengantarmu pergi. Mata Lu Ming berubah dingin dan kekuatan asal yang lebih kuat meledak. Ledakan. Kekuatan yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan berubah menjadi bayangan tombak yang mengerikan. Satu demi satu, bayangan tombak raksasa yang bagaikan pilar yang menopang langit menghantam ke arah Fu Qian. Langit dipenuhi bayangan tombak yang sepenuhnya mengunci Fu Xiao. Fu Xiao tidak punya cara untuk menghindar. Mati! Fu Yao meraung. Dia bisa merasakan bahaya yang mematikan. Dia mengerahkan kekuatan tempurnya secara ekstrim dan menyerang dengan gila-gilaan. Ledakan. Bayangan tombak pertama dihancurkan oleh Fu Lu. Namun, dia sendiri juga memuntahkan seteguk darah. 6 tulangnya patah, dan lebih dari 10 bagian ototnya robek. Siapa kamu? Fu Yao menampakkan ekspresi putus asa. Satu bayangan tombak saja sudah membuatnya terluka parah. Masih ada lebih dari 10 bayangan tombak besar di belakangnya. Dia tahu bahwa dia pasti tidak akan mampu menahannya dan pasti akan mati di sini hari ini. Dia tidak mau menunggu kematian. Dia bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Karena Lu Ming familiar dengan peringkat keajaiban dunia bawah dan para ahli dunia bawah, dia tentu mengenal para ahli di peringkat asal alam yang seperti punggung tangannya. Namun, tidak ada Lu Ming pada peringkat asal. Dia masih sangat muda, tetapi dia bisa dengan mudah menghancurkannya. Kekuatan tempurnya terlalu mengerikan. Dia setidaknya ada di posisi 100 teratas dalam daftar asal-usul. Lu Ming dari alam semesta purba. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, lebih dari 10 bayangan tombak jatuh. Itu sebenarnya, alam semesta purba. Kilatan cahaya terakhir Fu Yao berubah menjadi abu oleh bayangan tombak. Bahkan para ahli alam asal puncak lainnya pun terbunuh. Bab 5231, Tata Letak yang Tak Tertandingi. Setelah membunuh Fu Xuan dan yang lainnya, batu giok terbang keluar dan menyerap sedikit jejak jiwa Fu Xuan, yang memberinya tambahan 300 poin pertempuran. Dia hanya berjarak sekitar 100 poin pertempuran dari 3.000. 10.000 dewa terbang dan menyerap esensi darah Fu Xuan dan yang lainnya. Tubuhnya diselimuti lapisan cahaya merah, dan tak lama kemudian, aura yang kuat meledak. Akar asal tingkat menengah. Akar asal Myriad God telah berevolusi menjadi akar asal tingkat menengah. Di masa lalu, akar asal Pantheon hanya merupakan akar asal tingkat rendah. Faktanya, sebagian besar makhluk hidup hanya memiliki akar asal tingkat rendah setelah menerobos ke alam asal. Dan EBSCP, bahkan dewa-dewi yang telah menembus 3 kali ke puncak asal tidak semuanya mampu memperoleh akar asal tingkat menengah. Banyak dari mereka hanya memiliki akar asal tingkat rendah. Hanya mereka yang telah menembus batas mereka 4 atau 5 kali dapat memperoleh akar asal perantara. Misalnya, pohon anggur surgawi haruslah merupakan akar sumber yang bermutu menengah. Itu hanya mungkin setelah menerobos 4 kali dan di bawah kesengsaraan besar asal-usul. Tentu saja, dalam kasus Si Tianteng, bahkan jika dia berada di tingkat menengah, dia mungkin berada di puncak tingkat menengah. Adapun Lu Ming, ia telah menerobos 5 kali sebelum ia berhasil menembusnya. Selain itu, ia telah menerobos di bawah bencana asal sebelum ia dapat mencapai akar asal tingkat lanjut. Di antara orang-orang yang dikenal Lu Ming, hanya Xian Yanxing, Qiu Yue, dan beberapa yang lain yang telah maju ke tingkat menengah akar asal setelah menerobos asal. Yang lainnya semuanya tingkat rendah.
Sekarang, akar asal dewa yang tak terhitung jumlahnya telah berevolusi menjadi akar tingkat menengah. Jika ada kesempatan, aku harus mendapatkan beberapa harta karun yang dapat mengubah akar asal agar dapat digunakan oleh orang lain. Di alam timbal balik, semakin tinggi tingkat akar asal, semakin besar pula pencapaian di masa depan. Meskipun kesengsaraan abadi sedikit berbahaya, mereka seharusnya dapat menahannya karena mereka semua telah memperoleh warisan Dao abadi. Lu Ming merenung. Memperoleh warisan Dao abadi tidak akan meningkatkan tingkat akar asal mereka, tetapi fondasi dan potensi mereka akan meningkat. Ketika mereka melampaui kesengsaraan abadi, mereka akan memiliki segala macam metode untuk melindungi diri mereka sendiri dan meningkatkan peluang mereka untuk melampaui kesengsaraan abadi. Setelah Pantheon stabil, mereka meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan di medan perang yang sunyi. Target utama mereka berikutnya adalah Sue Senchang. 3.000 pahala pertempuran akan segera selesai. Dari 3 talenta mengerikan, dia telah membunuh 2. Dia hanya kekurangan Sue Senchang. Jika Sue Senchang terbunuh, misi kali ini akan selesai. Yang terpenting adalah Tang Feng dan kereta terbangnya akan dapat kembali memasuki Istana Matahari setelah mereka menyelesaikan misi mereka. Mereka kemudian dapat berkembang dengan damai. Setahun lagi berlalu dengan cepat. Selama setahun terakhir, mereka tidak berhasil memperoleh berita apapun tentang Sue Senchang. Mungkinkah Sue Senchang bahkan tidak berada di medan perang yang sunyi? Atau dia sudah pergi? Mungkin tidak. Tang Feng telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa meskipun misi yang diberikan oleh istana yang sulit, misi tersebut tidak akan diberikan secara membabi buta. Mereka yakin bahwa Sue Senchang berada di medan perang yang sunyi ini, dan itulah sebabnya mereka menugaskan misi tersebut. Jika Sue Senchang pergi dalam beberapa tahun ini, istana yang juga akan mengubah misi mereka kapan saja. Dia tidak memberi mereka misi yang mustahil. Ayo kita kembali ke kota, berikan misi, berikan hadiah, dan biarkan orang lain membantu kita menemukannya, bagaimana? Dandan menyarankan, ya, mari kita lakukan itu. Lu Ming mengangguk. Mereka menuju ke kota di pintu masuk istana Yang. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke kota dan tiba di aula besar. Aula ini merupakan tempat di mana misi-misi ditugaskan. Banyak orang akan memposting misi di sini yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri dan menawarkan hadiah bagi orang lain yang membantu mereka. Mereka mengubah penampilan mereka dan menggunakan nama lain untuk mengumumkan orang-orang yang mencari Sue Senchang. Selama ada yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Sue Senchang, mereka akan diberi hadiah 10.000 kristal abadi. Setelah misi dikeluarkan, Lu Ming menemukan tempat tinggal dan menunggu berita. Perkemahan kosmos besar cahaya suci. Seseorang mengeluarkan misi untuk menemukan Sue Senchang. Ketika Holly yang tak tertandingi pertama kali mendengar berita itu, alisnya berkerut, tetapi dia segera rileks dan menunjukkan senyuman. Orang yang mengeluarkan misi ini pastilah Lu Ming dan yang lainnya dari alam semesta purba. Misi utama mereka adalah membunuh Sue Senchang. Kata kekudusan yang tak tertandingi. Dia telah mengetahui dari makhluk hidup Dao abadi di kosmos cahaya suci yang agung bahwa Lu Ming dan yang lainnya harus kembali ke Istana Yang. Oleh karena itu, begitu dia melihat seseorang bertanya tentang Sue Senchang, dia langsung tahu bahwa itu adalah Lu Ming dan yang lainnya. Apakah saudara San Xiong dan San Ying masih berada di medan perang yang sunyi? Tanya surgawi yang tak tertandingi. Ya, dan dia baru-baru ini berada di kota itu. Seorang pria parubaya dari cahaya suci kosmos agung melaporkan. Bagus sekali. Beritahukan pada saudara-saudara bahwa aku punya cara untuk membunuh Lu Ming. Kata kekudusan yang tak tertandingi. Hanya dengan satu berita, San Xiong dan San Ying telah bersama-sama melihat keilahian yang tak tertandingi. Kamu bilang kamu punya cara untuk membunuh Lu Ming. Apa itu? San Xiong langsung ke intinya. Mereka benar-benar ingin membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Sayangnya, Lu Ming dan yang lainnya terlalu cepat dan mereka tidak dapat bergerak masuk dan keluar dari medan perang yang sunyi itu. Medan perang yang sunyi itu sangat besar dan mereka tidak dapat mengunci mereka selama bertahun-tahun. Dia awalnya berencana untuk tidak bergerak untuk saat ini dan akan mencari kesempatan lain di masa mendatang. Mereka tidak menyangka bahwa Holly yang tak tertandingi akan mengirim seseorang untuk memberitahu mereka bahwa ada cara untuk membunuh Lu Ming. Mereka segera bergegas. Seseorang telah mengeluarkan misi untuk menemukan Sue Senchang. Dewa yang tak tertandingi itu menyeruput tehnya dan berkata perlahan.
Maksudmu, orang yang mengeluarkan misi itu adalah Luming. Mata San Xiong langsung berbinar. Bagaimana mungkin ada orang idiot di antara orang-orang jenius setingkat mereka? Mereka semua adalah orang-orang dengan bakat terbaik. Ketika dia menyebutkan kekudusan yang tak tertandingi, San Xiong langsung teringat pada Luming. Dia juga telah mengirim seseorang untuk menanyakan rincian misi alam semesta purba yang memasuki kembali istana yang dari makhluk hidup Dao abadi di kosmos agung giok murni. Tidak buruk, Luming dan yang lainnya sedang mencari Sue Senchang. Kita bisa meminta seseorang untuk memberi mereka informasi palsu dan kemudian memasang perangkap pembunuh di sana. Begitu Luming tiba, kita akan segera melancarkan serangan mematikan. Dewa yang tak tertandingi mengangguk. Kekudusan yang tak tertandingi diucapkan dengan kilatan niat membunuh di matanya. Meskipun dia sangat berbakat, dia tidak berpikiran terbuka. Dia sedang merenungkan kekalahannya di tangan Luming. Terlebih lagi, kesembilan makhluk abadi kuasi kesengsaraan dari kosmos besar cahaya suci semuanya telah tewas dalam pertempuran di alam Dewa Changqing. Bagaimana dia bisa membiarkan Luming dan yang lainnya bersenang-senang? Apakah kau pikir Luming dan yang lainnya akan mempercayaimu jika kau menyebarkan berita palsu? Kata San Xiong. Memangnya kenapa kalau mereka tidak percaya? Bahkan jika mereka tidak percaya, mereka tetap harus pergi. Apakah mereka punya pilihan? Suci yang tak tertandingi mencibir. Hahaha, benar juga. San Xiong juga tertawa. Luming dan kelompoknya tidak punya pilihan lain. Sekalipun mereka meragukan keaslian berita itu, mereka tidak dapat melewatkannya. Ini karena jika dia tidak dapat membunuh Sue Senchang, alam semesta purba tidak akan mampu menyelesaikan misinya, dan jika dia tidak dapat menyelesaikan misinya, dia tidak akan dapat masuk kembali ke Istana Yang. Hal ini khususnya berlaku untuk kosmos besar seperti alam semesta purba. Dahulu, kosmos itu sangat kuat, tetapi sekarang sangat lemah. Lebih jauh lagi, kosmos itu telah menyinggung sejumlah besar kosmos besar dari alam Yin. Jika kosmos itu tidak dapat memasuki kembali Istana Yang dan memperoleh perlindungannya, kosmos itu akan hancur cepat atau lambat. Oleh karena itu, meskipun Luming dan yang lainnya curiga, mereka harus pergi dan memeriksanya.